jangan sampai nanti perbedaan pendapat di wali nagai kok malahan mengganggu program-program gitu di nagai. Terus sampai rugi lo nagai deh. Agar perbedaan tetap satu kepada visi misi awak, yaitu menjadikan nagari Banda Dalam ko anak akan maju untuk ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Dusana Sadonya yang berada di Nagari Situja Banda Dalam ataupun di luar Nagari Situja Banda Dalam. We'll be back di Kabar Si Malam Podcast, Mangaban Carito tentang Situja Banda Dalam. Oke Dusana Sadonya, pada hari ini awak akan mengulik tentang BAMUS, yaitu Badan Musyawarah Nagari yang berada di Nagari Situja Banda Dalam. Dan pada kesempatan kali ini awak telah bersama satu keterwakilan BAMUS, yaitu Bapak Yusuf. Dan mari wak sama-sama berkenalan dengan Bapak Yusuf. Tapi sebelum itu Dusana Sadonya, ayo tetap mendoakan Dusana dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selamat siang Yusuf. Ya, selamat siang. Boleh Dusana Sadonya mengetahui dan silakan perkenalan diri dulu ke Dusana Sadonya. Selamat siang Sadonya, Nagari Situja Banda Dalam. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, Ambo Yusuf Gufran, Ambo BAMUS, keterwakilan dari Jorong Kota Baru. Oke, itulah sedikit cuplikan. Itu adalah BAMUS dari Jorong Kota Baru, yaitu Bapak Yusuf. Cuman niku dek wak biasa dalam sehari-hari panggil namo saya Yusuf bener. Gitu. Oke, sehat Yusuf? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di siku mungkin langsung saja awak membahas sakete. Mungkin banyak kok dari masyarakat Nagariwa ataupun di luar apa itu BAMUS atau manga Yusuf ke kantor wali juga manga peranan atau kalau ada rapi banganya jo Pak Wali. Bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin bisa Yusuf seketik jalehan di siko apa itu BAMUS. Jadi perlu ambo sampaikan itu sekali edukasi ya untuk masyarakat kita. Jadi BAMUS itu adalah lembaga pemerintahan dan menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya berasal dari keterwakilan masing-masing jorong dan juga keterwakilan perempuan. Nah, itu yang BAMUS. Jadi perwakilan dari masing-masing jorong. Nah, itulah sederhananya. Sederhananya BAMUS adalah keterwakilan dari masing-masing jorong. Nah, berarti di siku BAMUS suatu lembaga otomatisnya mempunyai organisasi, mempunyai anggota. Boleh di-share mungkin Yusuf ke masyarakat Sadonya bagaimana keanggotaan tersendiri tersebut dari BAMUS. Ya. Jadi untuk Nagari Banda Dalam ya, yang ada 8 jorong, BAMUSnya itu ada 7. Totalnya 7. Kenapa 7? Soalnya kan 8 tuh. Ada 8 jorong. Ya, ada 8 mah. Jadi perlu sama-sama kita pahami, ada beberapa jorong yang digabungkan menjadi satu BAMUS ya. Mungkin langsung lah ya dijelaskan. Seperti jorong Gurun sama Seberang Tabe itu BAMUSnya satu. Kemudian jorong Tengah Padang sama Talawi BAMUSnya juga satu. Ditambah satu lagi sama keterwakilan perempuan dan itu levelnya tingkat nagari. Jadi total BAMUS yang ada di Nagari Situja Banda Dalam itu ada 7. Berarti untuk Dusana Sadonya BAMUS memiliki 7 keanggotaan di dalam lembaga tersebut dan di situ ada ketua, ada sekretaris dan anggota dan ada satu perwakilan perempuan per nagarinya seperti itu. Nah, itu perkenalan singkat awak saja tentang BAMUS di sana. Otomatis BAMUS ada kerja, ada kewajiban, ada hak dan kewajiban. Mungkin boleh ditahu apa sih karajo BAMUS di nagari gitu. Boleh Yusuf share. Jadi BAMUS itu tupoksi ya, itu punya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Ada 3 tupoksi yang memang harus BAMUS dan masyarakat tahu itu fungsi BAMUS. Ada 3 poin yang benar-benar penting dalam BAMUS itu. Ya silahkan. Yang paling penting mungkin lah yang pertama menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua itu melakukan pengawasan kinerja wali nagari. Yang ketiga menyusun dan merancang dan menyusun peraturan wali nagari. Jadi ada 3 fungsi pokoknya bana gitu ya. Pokok fungsi BAMUS. Ada 3 yang paling penting yang harus
dilakukan oleh Bamusko yang merupakan kewajiban dari Bamus, ada aspirasi, ada mengawas kinerja wali nagari dan merancang dan menyusun peraturan di nagari. Gitu. Berarti di situ Yusuf bekerja atau sejalan dengan Pak Wali seperti itu mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ya kembali ke fungsi Bamus tadi menurut pengawasan, kemudian kan legislatif lah bahasanya mungkin dengan bahasanya. Ya, kemudian wali nagari itu kan eksekutif. Gitu. Jadi sebenarnya dua lembaga pemerintahan kok kan harus sejalan. Dan seharusnya memang sejalan gitu. Dan harus seimbang karena dibikin dua biar seimbang. Udah pemerintahan tuh berjalan seimbang. Kalau surang tuh nggak seimbang ya. Itu tempang sebelah. Iya, udah harus dua kan. Harus berdua ya. Oke, di sana sekete Bagara Pak Jawa Yusuf pada siang hari ini. Lanjut, yang pertama tadi ada aspirasi. Aspirasiku berarti Bamus menerima keluhan-keluhan dari seluruh warga nagari Setuja Bandar Dalam gitu. Contohnya aja mungkin seperti di Jorong Kota Baru Yusuf. Yusuf, di Jorong Kota Baru jalan menuju sawah lah nak bisa benar dilewati. Apakah seperti itu yang ingin disampaikan oleh warga Yusuf? Tuh beko proses dari Bamus kau sendiri. Itu contoh ya, dan itu benar. Itu benar. Ya, itu benar. Memang seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya banyak cara warga menyalurkan aspirasi ke Bamus itu banyak. Jadi kalau berdasarkan aturannya lah ya, ada informal, ada formal, dan bisa lo Bamusko mengunjungi lembaga-lembaga yang ada di Jorong. Misalnya ada kelompok Yasin mungkin, PKK, pemuda, pokoknya semua lembaga yang ada di Jorong itu Bamus bisa lo kok turun ke lapangan menampung aspirasi. Bisa lu sederhananya duduk di kadai bisa gitu. Itu sederhananya bercerita seperti gitu. Karena kekeluargaan awak masih terjaga. Betul. Berarti bagi dosa sadonya mungkin tidak langsung aja. Ada aturannya mungkin bisa disampaikan dulu ke Bamus. Mungkin seperti itu. Itulah aspirasi. Beko Bamus yang akan membicarakan dengan Pak Wali. Seperti itu kelanjutan darinya. Benar. Oke, seperti itu dosana. Dan mungkin aspirasi lah sampai di situ sama-sama kita ketahui. Dan berikutnya tentang melakukan pengawasan kinerja wali nagari. Berarti Pak Waliku juga harus diawasi. Selain oleh diawasi kemarin pada episode sebelumnya yaitu diawasi oleh pendamping desa ya. Berarti antara pendamping desa, Bamus, wali nagari dan perangkat itu mempunyai kesinambungan dalam itu. Tidak cek main karajo-karajo aja di nagari gitu. Ada aturan yang mengatur. Boleh Yusuf jelaskan apa maksud dari mengawasi dari sisi Bamus gitu. Iko kembali ke bahasa pengawasan ya. Kita harus pahami Iko bahasanya pengawasan bukan pemeriksaan ya. Jadi itu hal yang berbeda. Kadang ada loh kok Bamus-Bamus yang salah kapah gitu. Seharusnya hanya mengawasi bukan memeriksa. Jadi untuk pengawasan sederhananya menjelaskan wali nagari dilantik ini akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah nagari. Untuk 6 tahun periode. Tapi kalau kini ditambah ya. Tambah melantikan Pak Wali jadi 8 tahun. Jadi 8 tahun gitu ya. Jadi LPJM namanya. Menengah ya. Jadi kalau LPJM itu kan menampung aspirasi di seluruh Jorong. Turun ke setiap Jorong, turun ke lembaga, tampung aspirasi. Setelah aspirasi ditampung, disusun dalam bentuk LPJM. Itu berisi usul-usulan masyarakat. LPJM 6 tahun, kemudian kita bikin LKP. LKP itu kan namanya waktu 1 tahun. Itu turunan dari LPJM. Rancangan pekerjaan awak dan ke depannya, 1 tahun ke depannya. Gitu. Berarti bagi dosana, bagi dosana yang hanya menonton di episode itu harus menonton episode sebelumnya biar mengerti gitu kan. Jadi LKP itu kan rencana kerja pemerintah. Misal kini tahun 2024. Berarti LKP 2024, rencana kerja pemerintah 2024 diambil dari LPJM wali nagari tadi. Dan itu LKP itu aturannya harus memang dari LPJM saja. Nggak boleh nanti tiba-tiba muncul di LKP tetapi nggak ada di LPJM. Itu salah satu bentuk pengawasan kinerja dari Bamus gitu. Memastikan ada ndak ikut di RPJM itu gitu kan. Atau cuma di BB saja. Itulah bahasa kasarnya di sana. Berarti sekali lagi di situ ditegaskan melakukan pengawasan bukan pemeriksaan. Itulah fungsi kinerja Bamus untuk wali nagari. Apakah khusus wali nagari saja atau perangkat? Bagai di situ Yusuf? Sebenarnya kan posisinya kan
perangkat itu kan di-SK-kan oleh wali nagari gitu kan. Jadi ketika menjalankan fungsi pengawasan ke wali nagari, otomatis perangkat itu tetap mau gitu kan. Itulah seketik di sana. 2 poin tuh tadi gitu. Dan yang terakhir mungkin poin yang penting yang ketiga yaitu melakukan rancangan dan menyusun peraturan-peraturan di nagari gitu. Berarti kembali lagi namanya harus sejalan dengan Pak Wali gitu. Boleh Yusuf uraikan dulu ya. Oke. Peraturan nagari ya. Jadi untuk peraturan nagari itu sebenarnya bisa diajukan oleh Bamus ataupun bisa diajukan oleh wali nagari. Terserah siapa yang mengajukan. Tapi tetap dasar pembentukan peraturan nagari memang tetap aspirasi masyarakat. Misal kan bisa jadi kok masyarakat sobot je wali di kadai gitu kan. Langsung salah ke wali masalah aspirasi. Sebenarnya tak ada masalah. Boleh sah saja. Boleh banget gitu kan langsung ke Pak Walinya. Dan Pak Wali Nagari berpikir, kayaknya perlu kita buat pernak Pak Wali mengusulkan tuh ke Bamus membuat pernak tentang yang diusulkan oleh masyarakat tadi. Begitupun di Bamus. Bamus juga bisa mengusulkan pembentukan peraturan wali nagari. Cuma itu kembali ke kebutuhan nagari dan visi misi wali nagari. Itu yang paling penting kita jaga. Gitu. Setelah diusulkan, itu akan diadakan musyawarah. Kalau di nagari dari wali nagari itu dibuatnya rancangan atau konsep pernaknya, Bamus pun seperti itu. Nanti musyawarah nagari pembahasan bersama tentang pernak iko. Mungkin nanti misalnya pernak tentang keamanan, mungkin diundang Linmas, mungkin diundang Babinsa, Babin Kamtibmas gitu kan. Jadi bahas rancangan yang telah dibuat di situ, perubahan-perubahannya. Setelah baru ditetapkan menjadi peraturan nagari gitu. Berarti bisa disiko memang harus sejalan Pak Wali dengan Bamusko harus sejalan gitu. Dan di siku dosana sadonyo kan harus sejalan tadi Yusuf. Apakah mungkin terjadi konflik? Bahasanya nak sejalan Pak Wali dan ada mungkin beberapa kasus kita temukan nak sejalan Pak Wali dengan Bamusnya. Pak Wali nih Bamus di B gitu. Itu bagaimana menyikapinya? Gitu. Apakah di nagari Banda Dalam Pak Wali nagari juga Bamus tidak sejalan? Itu pertanyaan yang sangat perlu dijawab nanti ya. Tapi di akhir nanti kita jawab ya. Jadi perbedaan, jadi itulah fungsinya. Jadi dibikin 2 lembaga pemerintahan, ada wali nagari, ada Bamus biar seimbang. Dan ketika ada jadi perbedaan pendapat, memang diharapkan itu terjadi perbedaan pendapat itu diharapkan. Berarti kan saling berpikir, sama-sama berpikir. Tapi kalau sama-sama setuju sih sadonya tentu berarti kan ada yang tidak berpikir berarti gitu kan. Memang pasti ada potensi untuk konflik lah mungkin, potensi untuk berbeda pendapat dan itu sangat wajar dalam dinamika berorganisasi. Cuma jangan sampai nanti perbedaan pendapat di wali nagari malahan mengganggu program-program itu di nagari. Just sampai rugi lo nagari. Agar perbedaan tetap satu kepada visi misi yaitu menjadikan nagari Banda Dalam anak akan maju untuk kedepannya. Bagi dosana beri sadonyo. Nah itu sedikit tentang Beko dijawab pertanyaan yang itu akhir tadi kita. Nah ke pertanyaan berikutnya telah dibahas Bamos dan mengawasi pekerjaan mulai dari APB itu mungkin dibahas juga gitu. APB membahas tentang APB itu anggaran pembelanjaan nagari kan Yusuf gitu. Dan di kegiatan 2025 apa-apa saja nih kegiatan yang akan dilakukan oleh Nagari Setuja Banda Dalam? Untuk tahun 2025, sekarang 2024, 2025 berarti kita sedang menyusun atau terakhir sudah menetapkan LKP. Jadi untuk program 2025, tentu yang paling perlu mau sampaikan di Siko tentu lebih ke program fisik dulu ya. Pembangunan gitu. Bagi dosana sebenarnya berarti di Siko sekali lagi Ayu menyampaikan terjadi kesinambungan antara episode dari podcast Kabasi Balamko. Kemudian Yusuf barusan menyampaikan juga ada fisik, ada pembangunan gitu dan diawasi kembali oleh Bamos tersendiri gitu. Lanjut Yusuf. Jadi untuk program fisik tahun 2025 itu prioritasnya ada 2. Ada 2 jong. Yang pertama jong Banda Dalam. Yang kedua itu jong Sungai Jelatang. Dan ada sebenarnya cadangan ada yang ketiga untuk jong Kota Baru. Cuma kita tentu melihat balik kondisi situasi APB kita nanti. Apakah kita sanggup, mampu atau di tahun 2026.
Karena pada dasarnya seperti yang telah disampaikan, memang dana desa aku ada, memang pitiku ada, tapi ada aturan yang mengatur untuk pembelanjaan dari dana desa tersebut. Dan kita akui dana itu terbatas. Iya, dana itu terbatas. Iya, kita jujur saja, ada dana desa, ada ADD, dan itu dananya terbatas. Oke, selain pembangunan tadi, tentu ada program pemberdayaan. Iya, pemberdayaan, pembinaan. Iya, kayak seperti lembaga-lembaga lah ya. Di bawah lembaga. Iya, model Muna. Tentu nanti di tahun 2025 kita akan tetap support lembaga-lembaga yang ada di Nagari, seperti Muna, PKK, Bondo Kanduang misalnya. Dan semua lembaga lah pokoknya yang di Nagari. Gitu kan. Karena memang selain pembangunan fisik, kita butuh pembangunan mental. Berarti ada terjadi keseimbangan. Fisik sih tapi di push banyak-banyak gitu. Betul. Tapi juga ada keseimbangan sumber daya manusianya juga awak berusaha untuk awak tingkatkan. Dan sekali lagi Abi menyampaikan untuk kemajuan di Nagari Setuja Banda Dalam Kojo. Boleh agak tepuk tangan untuk Nagari Setuja Banda Dalam Yusuf. Nah, terakhir nih Yusuf, sampai kok yang tentang anggaran 2025 mungkin itu nampaknya ya penanganan fisik gitu. Iya, untuk fisik kan 2 prioritas tadi kan, ditambah pembinaan pemberdayaan yang sudah pasti harapkan bisa lebih banyak. Iya. Oke. Nah, jawab pertanyaan terakhir Ayu tadi. Apakah mungkin nih sejalan antara Wali Nagari dengan Bamus itu sendiri? Adakah konflik yang terjadi nantinya? Kalau bicara mungkin ya mungkin bisa jadi nanti Wali Nagari konflik sama Bamus, dan itu bisa jadi akan ada nanti, tapi kita mengharapkan tidak terjadi gitu ya. Harapannya nanti namanya kalau pemerintahku kan kita kan ambo sampaikan ada kepentingan. Oke. Ambo udah ikut baru ada kepentingan bangun jalan. Itu kepentingan bersama ya. Bangun jalan misalnya dari Jorong Maleh Tengah Padang ada kepentingan misalnya bantuan alat mesin kelompok tani misalnya kan, sedangkan ketika kita bahas di APB ternyata dana kita nggak cukup gitu kan, berarti ada prioritas gitu kan. Jadi disitulah pandainya seni kita di pemerintahan menurunkan ego lah ya. Kita harus bisa menentukan mana yang benar-benar prioritas dan tetap Bamus harus mengacu ke visi-visi Wali Nagari. Tetap pada acuannya ke visi-visi Wali Nagari. Nggak ada bisa Bamus kok mentang-mentang dari jauh itu nyoba pasok-pasok enggak gitu kan. Tetap kembali ke visi-visi Wali Nagari. Dan Wali Nagari itu harus mampu kasih alasan yang logis gitu. Wajar saja terjadi perbedaan pendapat, tapi alhamdulillahnya di Nagari Setuja Banda Dalam Bamus dan Pak Walinya sejalan. Ya, alhamdulillah sejalan. Sampai saat ini kita sejalan. Dan memang untuk sanak sadonya alhamdulillah masih satu visi dan misi gitu. Oke, mungkin di siku ala berbincang-bincang di siku Yusuf, dan di penghujung podcast pada siang apa yang Yusuf sampaikan kira-kira ke Dusana atau ke warga Nagari Setuja Banda Dalam? Oke. Untuk masyarakat Ambo ya, udah Nagari Setuja Banda Dalam. Iya. Oke. Mungkin sedikit pesan untuk masyarakat. Kini kami di Bamus lah dulu ya. Kami berjumlah 7 orang. Mungkin sampai saat ini banyak kekurangan mungkin ya selama menjalankan tupoksi yang ada di Bamus. Tapi tetap kami berharap, kami berusaha dan kita berusaha ke depannya Bamus bersama Wali Nagari akan terus bekerja untuk masyarakat Nagari Setuja Banda Dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan untuk masyarakat Nagari Setuja Banda Dalam, dengan kondisi saat ini mungkin banyak kendala-kendala ini hadapi di lapangan mungkin atau kesulitan-kesulitan yang masih ada. Kita semua berharap tetap optimis. Jadi sesulit apapun kondisi kita di Nagari mungkin atau ada masyarakat kita dalam kondisi sulit, jangan patah semangat. Karena jatuhnya hari ini, insya Allah besok ada hal yang lebih baik gitu ya. Jadi pesan-pesan Ambo ya itu tetap kita perdalam iman kita lah dulu ya, dari segi agama iman kita perdalam, dan semoga dengan itu nanti ekonomi kita, sosial kita, pembangunan kita di Nagari Setuja Banda Dalam jadi lebih baik. Terima kasih Yusuf, mungkin itu pesan yang disampaikan dari keterwakilan Bamus. Balik lagi seketik menambahan, itu semua awak ciptakan hanya satu, untuk memajukan Nagari Setuja Banda Dalamku gitu. Oke, Dusana, awaklah sampai di penghujung podcast pada siang hari ini. Saya
berterima kasih banyak Kak Yusuf Allah nama ruangkan waktu untuk siap podcast pada siang hari ko, dan untuk di sanak sadonyo saya Rahayu pamit undur diri. Maaf apabila ada kata salah dan sikap perbuatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.